sebagai lisensi perangkat lunak bebas dan lisensi perangkat lunak proprietary untuk mengizinkan pemegang lisensi untuk mendistribusikan proprietary komponen sistem yang tidak dipublikasikan. Asterisk diciptakan pada tahun 1999 oleh Mark Spencer dari Diginum. Awalnya dirancang untuk Linux. Asterisk berjalan pada berbagai sistem operasi, termasuk NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, MacOS, dan Solaris, dan dapat diinstal dalam sistem embedded berdasarkan OpenWRT dan Raspberry. Fitur Asterisk mendukung beberapa standar Voice over IP protokol, termasuk Session Invitation Protocol atau SIP, Media Gateway Control Protocol atau MGCP, dan H323. Asterisk mendukung sebagai besar telepon SIP bertindak baik sebagai registrar dan back-to-back agen pengguna, dan dapat berfungsi sebagai gateway antara telepon IP dan publik, switched telepon network atau PSTN melalui T atau interface e-carrier atau kartu FSO analog, inter-asterisk exchange atau IAX, protokol RFC 5456. Asli asterisk memberikan efisien trunking panggilan antara asterisk PBXS selain mendistribusikan beberapa logika konfigurasi. Banyak penyedia layar VoIP mendukung untuk panggilan selesai ke PSTN sharing karena mereka sendiri telah dikerahkan asterisk atau menawarkan sebagai aplikasi VoIP. Beberapa telepon juga mendukung protokol IAS, mendukung sebagai layanan telepon tradisional dan VoIP. Asterisk memungkinkan deployer untuk membangun sistem telepon atau bermigrasi sistem yang ada untuk teknologi baru. Keuntungan modular dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, dikembangkan oleh tim teknis Anda sehingga semua pengetahuan teknologi yang terlibat tetap ada di dalam perusahaan tanpa biaya untuk perangkat lunak. Adapun kekurangannya, 1. Tidak ada kontrak dukungan formal dengan vendor karena vendor pada dasarnya adalah staff teknis Anda. 2. Semua masalah atau malfungsi harus ditangani sendiri, tidak ada opsi instalasi yang tersedia. 3. Interoperabilitas dan kompatibilitas dengan sistem lain memang diharapkan, namun belum diverifikasi, diuji, dan dijamin, sehingga pengujian ekstansif harus dilakukan sendiri sebelum peluncuran. 4. Membutuhkan keahlian khusus dan mahal dalam tim teknis, dan umumnya lebih memakan waktu untuk diterapkan. Kelima, konfigurasi. 1. Pastikan Debian sudah diinstal. Langkah selanjutnya ketikkan perintah apt get install asterisk untuk menginstal asterisk sebagai APK server. B. Jika muncul keterangan DVD binary 1, maka masukkan DVD 1
merestart. Slice etc, slice init.d, slice asterisk restart. G. Setting jaringan pada VirtualBox. H. Lalu buka kontrol panel untuk melihat apakah sudah ada IP-nya atau belum. I. Lakukan ping pada command prompt. Kesimpulan, guna kontrol panggilan asterik adalah alternatif yang kuat, matang, dan stabil terhadap sistem tradisional dan IP PBX dan penyidik. Namun, perangkat tersebut tidak boleh diunduh dan diinstal ke dalam jaringan telepon kecuali tindakan pencegahan yang diperlukan terkait dengan dukungan sistem, pemecahan masalah, dan interoperabilitas dengan sistem lain telah ditangani secara memadai. Sebagai alternatif bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya teknis yang sesuai, peralatan berbasis asterisk adalah pilihan yang tepat untuk menikmati tingkatan keamanan yang disediakan oleh dukungan teknis dan keahlian vendor. Apapun khususnya, asterik adalah sistem yang genesis dan sebangunan yang akan tetap ada dan perkiraan akan tetap berkembang di tahun-tahun mendatang.